Halo, aku Adi Adrian. Selamat datang di channel Makeup aku. Jadi ini channel pertama aku soal review makeup. Semoga kalian suka dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan di like ya. Jadi channel ini nanti akan membahas berbagai hal soal makeup dan kecantikan lah intinya itu. Nanti ada review produk, terus ada video tutorial makeup, nanti ada bintang tamu juga yang bakal membahas soal makeup dan kecantikan. Nah, untuk yang pertama kali ini aku akan apa ya? Ini sih sebetulnya sangat dibutuhkan banget oleh para perempuan atau para cewek-cewek yang kesehariannya biar tampil mukanya itu lebih fresh, lebih cantik, terus apa ya, lebih kinclong. Nah, produk ini adalah bedak. Jadi produk yang sangat dibutuhkan para wanita, cewek, cowok juga banyak yang pakai. Nah, akan mereview beberapa produk dari bedak atau dari powder. Nah, bedak itu sebetulnya ada bedak loose powder. Nah, loose powder itu biasanya bentuknya seperti ini, kayak serbuk gitu. Nih, kayak gini. Kemudian kayak seperti ini. Packagingnya sih sebetulnya macam-macam. Kayak seperti ini. Kemudian ini juga. Nah, ini bagus. Cuma kalau buat makeup artist agak repot karena dia nggak terlalu ngunci. Jadi tutupnya tuh kayak semacam ini. Ini, tapi cantik tempatnya. Kayak seperti ini juga ada. Nah, terus ada press powder. Nah, press powder tuh kayak seperti ini. Jadi kayak bedak itu tuh udah kayak di press. Jadi bentuknya itu udah kayak gini. Udah bentuknya udah kayak ditekan gitu. Kemudian mana lagi ya? Kayak seperti ini. Ini juga sama. Ini. Kemudian seperti ini juga sama, bisa. Kemudian ini juga sama. Terus kalau makeup artist sih sebetulnya aku lebih saranin kayak beli yang refill aja. Ini kayak seperti ini. Ini refill dari press powder, compact juga kayak seperti ini. Gitu. Jadi sebetulnya kenapa kita ngebahas soal bedak atau powder. Jadi sebetulnya dari kecil itu kita itu udah dibiasain dari bayi ya, itu tuh pakai bedak. Jadi bedak bayi itu biasanya bedak talak. Jadi fungsinya adalah untuk menyaring debu, udara atau radikal bebas yang bakal menempel di kulit kita. Jadi kalau kita pakai bedak nggak sampai menempel di kulit kita secara langsung. Jadi gampang banget dibersihin. Kayak gitu. Demikian juga kalau kita berbedak itu intinya adalah melindungi dari kulit kita dari dari debu, dari radikal bebas, dari dari mungkin dari virus juga bisa, dari radikal bebas, dari pokoknya yang benda-benda halus yang kita nggak bisa lihat itu jangan sampai nempel langsung di kulit kita, terutama di wajah. Jadi kenapa bedak itu ada, diciptakan karena salah satunya untuk melindungi kulit kita agar tetap sehat dan terlindungi gitu. Makanya aku sangat sangat nggak setuju ada mitos bahwa nggak pakai bedak itu lebih bagus buat kulit kita. Mungkin kalau zaman purba dulu atau mungkin beberapa tahun yang lalu atau mungkin kita tinggalnya di lingkungan memang nggak terlalu banyak polusi seperti kayak kita tinggalnya di pegunungan, di tempat wisata, terus nggak terlalu banyak mobil, kemudian di tempat-tempat memang nggak terlalu banyak polusi, tapi nggak menjamin juga tempat-tempat seperti itu karena debu pun juga semakin banyak juga di sana gitu. Jadi ya kalau aku saranin harus pakai bedak, itu wajib gitu. Nah, bagaimana caranya kita pilih bedak yang bagus itu? Yang
harus kita perhatikan itu adalah uh, kita tahu kondisi dari kulit kita sendiri. Jadi kalau kulit kita pakai perawatan dokter, ini salah satu contohnya. Nah, kalau kita perawatan pakai dari dokter, kita harus tanya dulu, kita harus konsultasi dulu sama dokter yang merawat kita, atau produk skincare dari dokter. Kita tanya, dok, bedak apa nih yang cocok buat aku? Nah, biasanya dari dari dokter itu kan ada ingredients-nya dari perawatan-perawatannya. Nah, di kosmetik itu biasanya akan merelate gitu. Jadi ada hubungannya juga dengan skincare yang kita pakai. Jadi jangan sampai salah. Jadi kalau kalian pakai skincare dari dokter, tiba-tiba kamu pakai bedak yang memang nggak ada skincare-nya. Ada sebetulnya bedak yang memang nggak ada skincare-nya, itu biasanya bedak-bedak memang buat makeup yang memang nggak terlalu mementingin skincare tapi mementingkan penampilan. Nah, itu akan berpengaruh. Satu, bisa berpengaruh di kulit itu biasanya kayak kulitnya itu jadi kayak beruntusan, terus kayak langsung jerawatan, terus yang mungkin lebih fatal lagi bakal gatal-gatal dan panas. Nah, itu sebetulnya yang memang nggak produk dan skincare yang kita pakai nggak bisa nyatu gitu loh. Kenapa produk itu bukan produk, maksudnya bedak itu ada yang harganya murah, ada juga yang paling mahal. Nah, itu sebetulnya tergantung dari kebutuhan kita masing-masing. Jadi kalau memang kamu nggak pernah perlu pakai skincare skincare perawatan banget, kamu pakai bedak apa aja pasti bagus gitu loh. Mau pakai bedak yang memang maaf aja langsung harganya nggak terlalu mahal, itu banyak. Maksudnya kayak buat teenager itu kan nggak terlalu mahal, ya nggak masalah gitu. Mungkin untuk remaja pakai bedak-bedak yang pakai bedak yang khusus dari teenager, mungkin kayak Maybelline, kemudian LA Girl, kemudian Smashbox. Nah, itu kan sebetulnya kenapa nggak terlalu banyak skincare-nya, karena remaja itu sebetulnya kulitnya masih bagus gitu loh. Jadi mau pakai produk-produk itu pun juga sebetulnya nggak masalah. Tapi kalau teenagernya udah, maksudnya anak remajanya ini udah pakai perawatan, mungkin karena jerawatan, ya dia nggak bisa pakai sembarangan produk-produk itu. Harus dia lihat produk itu sesuai nggak gitu loh dengan kondisi kulitnya. Aku akan ngebahas macam-macam dari bedak. Salah satunya yang mungkin yang pertama itu adalah loose powder. Loose powder, nah ini dari Estee Lauder. Nah, ini sih sebetulnya bedak berapa ya? Bedak ketiga aku mulai mengenal produk yang bagus gitu. Jadi aku waktu dulu belajar itu tuh pertama kali aku belajar itu bedaknya itu aku pakai bedak Sari Ayu. Setelah Sari Ayu, kemudian aku pakai bedak Ultima. Nah, kemudian aku semakin tahu nih yang aku make upin tuh sebetulnya kulitnya udah banyak pakai perawatan. Nah, aku tahulah produk itu ada pertama kali dan Estee Lauder. Nah, Estee Lauder ini sebetulnya dulu nggak seperti ini. Bentuknya dia akan kotak gitu loh, kotak dan lebih banyak. Sekarang dia lebih lebih gampang dibawa-bawa, lebih kecil. Dulu lebih gede gitu. Nah, ini pakai Estee Lauder. Nah, ini menurut aku standar bedak orang yang harus dipakai orang yang pakai perawatan dokter, atau memang udah umur di atas 25 itu udah bagus. Maksudnya 20 juga nggak masalah, tapi kalau start 25 kamu udah harus pakai standarnya itu kayak seperti Estee Lauder ini. Kemudian makeover ini sama, atau mungkin dari punya Chanel atau dari Shiseido ini seperti ini, atau punyanya Anna Sui yang seperti ini. Jadi itu standar yang memang kalau kamu pakai perawatan dokter kamu harus pakainya bedak kayak seperti itu gitu. Kemudian bentuknya sih sebetulnya kayak serbuk biasa gitu. Nih kayak serbuk aja bisa seperti ini. Jadi kalau pakai loose powder itu kamu bisa pakai, kalau mau pakai sehari-hari kamu bisa pakai brush, ratain aja, bisa ngirit, atau kamu mau bisa pakai spons nih, spons seperti ini, atau mau spons seperti ini juga bisa kalau mau pakai bedak loose powder. Dan aku
nggak menyarankan kalau kamu pakai loose powder, pakai spons beauty blender atau pakai spons yang buat foundation. Jadi kayak apa namanya, yang memang khusus buat foundation, jangan dibuat bedak. Jadi kalau memang kamu mau pakai beauty blender, kamu harus pisahin. Jadi punya beauty blender yang khusus buat foundation, satu lagi buat bedak. Karena kalau kamu pakai foundation terus kamu pakai bedak juga, nah itu sebetulnya nggak bagus, karena satu, partikel yang kita pinginin sebagai setting powder itu nggak bisa nempel dengan bagus kalau dicampur dengan bedak, apa maksudnya spons yang udah dari foundation. Jadi aku sangat sarankan adalah pakainya memang khusus kayak seperti ini. Jadi kamu punya paling nggak 2 macam spons atau pakai brush kayak gini. Ini kemudian ada juga yang apa ya, kalau ngelihat kenapa ada bedak yang mahal banget gitu ya. Mahal banget tuh contohnya adalah salah satu kayak di Corte ini. Ini di Corte ini sehari ini adalah yang paling murah dari di Corte. Yang murah aja udah mahal gitu. Ini kemudian ada dari Chanel juga. Chanel lumayan lah. Chanel tuh ya di atas 1 jutaan kalau nggak salah. Kemudian ada punyanya La Mer, ini lumayan. Nah, biasanya semakin dokternya semakin canggih, semakin dibutuhkan produk yang memang semakin mahal. Karena mahalnya produk ini bukan dikarenakan memang harganya mau semahal-mahalnya, enggak, karena ingredientnya yang dipakai itu memang lebih mahal lagi gitu loh. Karena untuk membantu kulit-kulit yang memang akan lebih sensitif. Nah, kalau kulit sensitif, biasanya aku paling seneng adalah pakai punyanya La Mer ini, kemudian di Corte, kemudian Estée Lauder, atau punyanya Armani. Ini kalau sensitif banget. Kemudian kalau nggak terlalu sensitif sih biasanya aku ya pakai Chanel atau pakai Laura Mercier, ini juga bisa. Bobbi Brown juga bisa. Ini. Atau aku pakai punya Estée Lauder juga bisa. Ini. Nah, kalau ini sih sebetulnya dipakai siapa aja bagus. Jadi cuma ya memang di sini nggak ada gitu. Ini punya Shiseido yang pro. Jadi Shiseido itu punya line yang buat profesional. Jadi ini nih mau kulit yang sensitif, mau perawatan pakai dokter, mau anak remaja, ini semua bisa masuk. Cuma harus nitipnya belinya di Jepang. Lumayan repot juga sih sebetulnya. Kemudian juga ada bedak namanya press powder. Contohnya press powder nih. Jadi bedak nih Estée Lauder yang tabur ini, itu biasanya namanya press powder tuh udah dipadetin kayak seperti ini. Jadi ini fungsinya sebetulnya sama aja. Jadi kalau ini biasanya kalau buat kayak orang kerja, orang kantor, atau orang kuliah, anak sekolah yang mau pergi-pergian, kalau bawa kayak gini ini lumayan repot karena dia nggak ada kaca. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi gampang dibawanya. Ini press powder. Ini punya Estée Lauder. Kemudian Perfect Cover. Ini juga, nih press powder juga. Ini punyanya di Corte, ini lumayan cantik. Ini di Corte. Kemudian punya Chanel juga ada, ya seperti ini. Ini press powder, punya Chanel. Kemudian sebetulnya sih kalau produk makeup press powder biasanya punya gitu. Jadi kalau makeup artist biasanya nggak terlalu butuh press powder karena mereka lebih sering pakai yang powder kayak seperti ini. Cuma kalau buat diri sendiri sih press powder ini lebih enak dibawa kemana-mana. Kemudian ada bedak compact. Nah biasanya kalau aku compact itu andalan banget itu adalah ini punya Chanel, kemudian di Corte, MAC juga, kemudian ada Makeup Store, ada Sumura, ini
andalan banget. Kemudian apalagi ya, oh ya satu lagi, compact itu juga ada dua, maksudnya powder itu ada dua macam. Jadi ada yang hasilnya matte, biasanya hasilnya matte itu mana ya, oh ini nih, makeover ini hasilnya matte. Ini juga Anna Sui matte, kemudian ini matte. L'Oréal Mercier ini sebetulnya ada dua, ada matte, ada yang glossy gitu. Tapi sebetulnya kalau aku glossy banget, biasanya aku paling seneng tuh pakainya punya Armani ini. Ini glowing banget, mengkilap gitu. Cuma ya kulitnya harus bagus dulu gitu, jadi nggak ada jerawat, nggak ada jeglok-jeglok, maksudnya kayak lubang-lubang gitu. Karena kalau ada, dia akan lebih kelihatan karena dia bentuknya shiny gitu. Kemudian punya Décolleté ini, Décolleté bisa matte, bisa glossy, jadi dia tergantung dari foundationnya. Kemudian punya Chanel ini juga glossy, ini juga sama. Estée Lauder itu ada dua, glossy sama matte dia ada. Terus translucent juga ada. Bobbi Brown juga sama. Kemudian ada NR, ini juga glossy. Kemudian ini punyanya Cover FX, ini glossy banget. Jadi kalau ini sebetulnya bagus. Bedak, dia ada bedak. Nih, ada loose powder. Kemudian juga ada concealernya. Nih, kamu juga bisa. Ada concealer, ada apa tuh namanya? Konturnya juga. Jadi gak repot buat kamu kalau pengen. Ini punya Cover FX. Kemudian kalau kita pakai bedak, kita harus bisa bedakan. Maksudnya sebetulnya sih sama aja. Brushnya itu bisa sama apa aja bisa. Cuma kalau bedak yang matte, kamu bisa pakai macam-macam bisa brushnya. Cuma kalau bedak yang agak shiny, lah aku lebih saranin itu adalah pakai bahan dasarnya itu biasanya kalau nggak yang kayak seperti ini atau sintetis seperti ini. Ini seperti ini, itu yang kalau glossy lebih bagus daripada yang memang asli bulu kayak seperti ini. Gitu. Kalau kita mau pakai brush, tapi kalau apa namanya yang matte, kamu juga bisa pakai spons kayak ini. Cuma kalau glossy, aku nggak saranin kalian pakai spons kayak seperti ini. Nah, kemudian ada bedak compact. Compact itu juga sebetulnya lebih bagus buat finishing. Biasanya aku bisa pakai brush juga sama kayak gini. Ini aku pakai brush karena untuk finishing. Cuma kalau kita benar-benar mau baking, ya kita bisa pakai spons seperti ini. Jadi sebetulnya kan macam-macam mau pakai. Kalau makeup artist sih biasanya lebih mengenal untuk baking. Cuma kalau buat diri sendiri sih kayak baking kayaknya jangan, karena itu hasilnya akan lebih tebal. Nah, sekarang kita akan pertanyaan dari Chris Irwanto. Bedak apa yang murah tapi sama kayak Décolleté? Mirip sih, sebetulnya nggak bisa sama banget gitu. Nah, biasanya aku tuh pakai punyanya Shiseido ini. Shiseido itu hampir mirip karena dia lebih halus, tapi lebih halus punya Décolleté gitu. Atau punya Estée Lauder juga sama mirip, tapi nggak terlalu mirip-mirip banget lah, tapi lumayan lah hasilnya itu. Tapi ya memang harga itu nggak bohong. Jadi memang ada harga ya ada rupa kayak gitu. Jadi memang kebutuhan dari kulit kita memang tergantung dari apa yang kita rawat, apa yang memang kita yang udah rawat di kulit kita. Karena kalau kita udah ngerawatnya kulitnya memang udah mahal, pakai cleaning atau sampai ke luar negeri, ya kamu nggak bisa sembarangan mau pakai bedaknya gitu. Kamu harus benar-benar pakai bedaknya yang memang sesuai dengan perawatan yang kamu dapat gitu. Karena kalau nggak ya beresiko, kamu udah perawatannya berjuta-juta, pakai bedaknya sembarangan, ya nggak bisa gitu. Karena kulit kamu itu udah kadang memang nggak terlalu perlu bedak banget, tapi memang harus pakai. Nah itu biasanya kamu nggak bisa sembarangan pakainya itu. Nah ini ada pertanyaan dari Nabila Al-Katiri. Mau nanya antara loose powder sama compact powder, mana yang bisa lebih menahan foundation supaya nggak cracking, terutama di bagian T-zone. Terus
bener nggak kalau pakai compact powder setelah primer, habis itu baru pakai foundation akan lebih nahan minyak? Aku akan jawab, yang bisa menahan foundation itu adalah loose powder. Karena kenapa? Karena loose powder itu nggak ada foundationnya. Jadi loose powder itu semacam kayak, mungkin kalau kita mau nyemen rumah, bukan nyemen rumah lah. Nah, jadi sesuatu yang basah, kalau pengen kita hasilnya kering, itu adalah kita harus kasih yang bentuknya serbuk yang bisa mengeringkan gitu. Jadi kalau pakai loose powder, dia akan lebih tahan, lebih langsung ke setting dan nggak geser. Tapi kalau kamu pakai compact powder, karena compact itu ada foundationnya, dia akan lebih mengeluarkan minyak, terutama kalau kulitnya kombinasi atau kulitnya memang berminyak, itu akan lebih berminyak lagi gitu. Jadi kalau memang pingin lebih hasilnya lebih nggak menahan awet dan nggak cracking, biasanya adalah pakai loose powder dulu, itu kayak di baking, jadi kayak ditekan-tekan gini. Ini pakai ini atau mau pakai ini, pakai spon. Ini dari Hara sponnya. Nah, kamu tekan. Nah, baru kamu pakai compact. Pakai compactnya juga sama, bisa pakai ini. Nah, compact ini kamu bisa geser atau kamu bisa pakai brush. Nah, itu nggak bakal cracking. Kemudian terus bener nggak kalau pakai compact powder setelah primer, habis itu baru pakai foundation akan lebih nahan? Terus bener nggak kalau pakai compact powder? Kalau menurut aku sih nggak bener. Jadi yang paling bener itu adalah pakai primer dulu, kemudian foundation, kemudian pakai loose powder, baru pakai compact. Karena itu urutan yang paling bener. Jadi kalau kayak dibalik kayak semacam itu sih sebetulnya nggak, teorinya nggak bener. Karena nanti yang dari basah-basah kemudian kamu tumpuk lagi, ya nggak bisa nahan gitu. Kecuali kalau memang nggak bisa sih, itu udah nggak mungkin bisa, karena gimana pun teorinya nggak bisa gitu, nggak bisa masuk akal gitu, dan dipraktekin juga nggak bisa gitu. Jadi yang paling benar adalah skincare dulu, itu paling wajib, kemudian primer, foundation, kemudian pakai foundation, kemudian pakai loose powder, terakhir compact. Setelah compact, kalau kamu ingin finishing lebih bagus lagi, bisa pakai press powder atau bedak setting kayak bedak finishing touch itu ada. Nah, itu bisa. Oke. Ini ada Real Fajar. Boleh nggak sih pakai bedak cowok? Boleh banget. Jadi sebetulnya ada beberapa brand memang dikhususkan buat cowok. Banyak sekarang yang kayak menciptakan, kayak Chanel tuh punya. Terus apa lagi ya? Aku yang tahu Chanel, Armani itu ada, Armani Men, Tom Ford juga ada. Kemudian dulu itu ada yang khusus buat cowok, aku lupa namanya, di PS tuh ada. Itu memang khusus buat cowok. Tapi sebetulnya kalau cowok paling penting itu adalah harus bersih, harus punya sabun muka dan cleansing. Jadi cleansing ini bisa cleansing langsung jadi sabun, atau cleansing yang biasa pakai kapas, kemudian pakai sabunnya paling nggak minimal punya sabun. Itu mungkin pakai lotion atau perawatan kayak kayak air gitu, sebetulnya dari cowok itu udah cukup gitu. Tapi kalau kulitnya berminyak ya wajib kamu pakai sabun gitu. Ini dari Karina, sebagai pertanyaan bersama Chris, ada nggak yang lebih murah dari Decorte tapi hasilnya bersama? Ya sama kayak aku balik lagi tadi, ya punya Shiseido atau punya Estee Lauder, nah itu yang bisa mendekati gitu. Kemudian dari Francisca, bedak powder yang bagus merek apa? Berapa kali pakai bedak powder merek yang beda, berasa panas, kenapa ya? Nah, ini sebenarnya aku udah jawab kayak tadi ya. Jadi kamu harus cek dulu kamu perawatan atau skincare atau dokter yang ngerawat kamu itu produknya, cariin yang produk powdernya itu yang seimbang atau setara gitu loh.
Nah biasanya kalau skincare itu kalau memang dari dokter biasanya aku lebih saranin minimal itu adalah Estee Lauder minimal. Kemudian punya Chanel, kemudian Armani, atau punya La Mer ini. Atau kamu lebih bagus lagi ini punya Decorte. Nah Decorte ini sebetulnya ada yang lebih mahal lagi yang handmade. Itu memang dibuat jadi kayak kamu pesen dulu, nanti sama mereka dibikinin, nanti akan dikirim. Jadi bener-bener mereka akan ngecek kondisi kulit, kebutuhan kulit, skincare kamu akan ditanyain, dokter kamu ini pakai perawatannya apa aja, difotoin. Nah itulah sebetulnya yang bakal membantu kulit kamu itu nggak bakal problem gitu, punya Decorte itu. Nah sebetulnya sih aku udah pesan, cuma kayak sekarang nggak bisa kekirim karena memang agak susah ngirimnya ke sini. Tapi kalau mau beli di Singapura itu sebetulnya ada. Jadi dia ada homemade itu. Kemudian apa lagi ya? Kalau ini sih tip aja dari aku. Jadi kayak kalau pilih compact, kalau buat diri sendiri itu, jadi kalau kamu memang nggak suka pakai foundation, coba kamu cari yang bedak memang bener-bener ringan buat di kulit kita. Jadi mau pakai tiap hari pun itu bagus. Jadi biasanya kalau kamu memang nggak mau agak takut ya pilih warna atau apa, kamu pilih aja yang translucent. Jadi translucent itu biasanya ngikutin kulit kamu gitu. Nggak kulit kamu mau putih, mau gelap, mau merah, mau agak gelap hitam, nggak masalah. Jadi nanti dia akan ngikutin kulit kamu. Nah biasanya kalau beda-beda translucent ini skincare lumayan tinggi gitu buat diri sendiri. Jadi kamu jangan pakai yang press powder. Biasanya kalau translucent itu, tapi nggak tahu ya, aku sih belum pernah nemuin yang translucent yang di press powder, aku belum nemuin. Tapi biasanya bentuknya sih masih yang kayak seperti ini gitu. Kemudian mungkin tip dari buat para makeup artist, aku lebih saranin sih kalau mau beli beli bedak yang compact atau yang press powder, beli aja yang seperti ini, yang maksudnya bentuknya refill nih. Karena kalau kita kan perlu beberapa warna gitu, jadi ini lumayan ngirit kalau kita pakai gitu. Kalau biasanya kalau refill ini kamu bisa dapat 2, tapi kalau kamu ada packagingnya kamu dapatnya 1 gitu, karena packagingnya lumayan mahal, sama kayak gini juga. Tapi kalau punya Decorte ini, yang ini harus belinya memang harus sama packagingnya, jadi nggak bisa pakai refillnya aja. Nah itulah tip dari loose powder, semoga bermanfaat di video pertama aku review produk. Kalau ada pertanyaan kamu bisa tanya di bawah, tapi jangan lupa subscribe dan like. Jadi nanti kita bisa share lagi produk-produk apa lagi yang bakal kita review. Oh ya, juga kamu bisa kasih komen kalau memang produk yang pengen kalian review seperti apa. Nanti bakal aku kumpulin, cari bahannya, nanti aku akan share lagi dan bagi buat kalian semua. Terima kasih.